Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tetap bersemangat dalam belajar seperti itu. Kembali lagi dengan saya, Milenia Anissa Putri, dalam video pembelajaran tentang pengelolaan data untuk kelas 6, sekolah dasar. Dengan nomor pokok mahasiswa 19144600175. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengolahan data. Nah, pengolahan data ini kita disajikan sebuah data, kemudian kita harus mengerjakannya sesuai dengan apa yang soal minta. Biasanya kita langsung ke contoh soal. Di sini terdapat data hasil ulangan siswa kelas 6. Ada 40, 50, 60, 50, 40. Dan data ini masih acak, teman-teman semua. Nah, setelah kita sudah membaca soalnya, nah, gimana sih cara mengerjakan soal ini? Nah, yang pertama, kita harus mengurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Yang paling kecil atau yang paling rendah itu berapa sih dari soal yang tadi? Yaitu angka 40. Dan angka yang paling besar yaitu angka 100 di sini. Kemudian, berapapun angka yang paling kecil, misalkan 40-nya ada 3 atau 4. Nah, kita harus tetap memasukkan, teman-teman. 40, 40, 40, 40. Kemudian, setelah 40 yang paling besar, ada angka 50, 50, 50. Seperti itu. Mudahnya agar kalian memahami itu seperti itu. Nah, kemudian kita buat tabel. Gimana tabelnya? Ini ada angka 40. Oh, nilai 40 ini frekuensinya ada 2. Karena nilai 40-nya ada 2. Berarti ada 2 siswa yang mendapatkan nilai 40. Kemudian 50-nya frekuensinya 3. Berarti ada anak yang mendapatkan nilai 50 sebanyak 3 orang. Kemudian 60 itu ada 6 orang. 70 ada 3 orang. 80 ada 3 orang, 90 ada 2 orang, dan yang mendapatkan 100 itu ada 1 orang. Kalau kita jumlahkan frekuensinya, itu terdapat 20 siswa. Seperti itu. Kemudian, setelah kita membuat tabel, nah di sini apa nih? Selain menggunakan tabel, hasil pengelolaan data dapat disajikan dengan menggunakan diagram garis. Bagaimana cara membuat diagram garis? Di sini terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama, yaitu kita menyiapkan data untuk mempermudah kita dalam mengolah data. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah data-data yang sudah kita miliki itu, kita membuat dalam satu tabel. Tadi kan kita sudah melihat kan ada tabel di situ. Nah, itu apa? Itu untuk mempermudah kita dalam mengolah data. Kemudian setelah itu kita membuat 2 garis vertikal dan horizontal yang saling berhubungan. Gimana itu contohnya? Gimana contohnya itu? Kita buat. Contohnya seperti ini. Ini vertikal dan ini garis horizontal. Nah, seperti ini. Kita membuat garis yang lurus menggunakan penggaris ya, teman-teman semua. Menggunakan penggaris. Ini nanti garis vertikal dan juga garis horizontal. Kemudian, tuliskan frekuensi pada garis vertikal dan nilai yang diperoleh siswa pada garis horizontal. Nanti kita di sini harus membuat coretan-coretan. Nah, mohon maaf ya, karena ini menggunakan laptop, jadi kurang lurus, tapi tidak apa-apa. Nanti kita akan, ketika offline, nanti kita akan belajar membuat data seperti ini dengan baik dan benar.
Nah, ini tujuannya apa? Agar ini untuk memasukkan nomor-nomor. Kemudian, setelah ini selesai, kita memasukkan data. Yang bawah, ini angka, ini nilainya berapa? Nilai 40. Kemudian nilai 50, 60, 70, sampai 100. Kemudian yang ini banyak siswanya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, setelah itu, lalu sesuaikan nilai dengan frekuensinya. Misal, nilai 40 terdapat 2 orang. Berarti nilai frekuensinya ini 40 ada 2 orang. Berarti kita memberi titik. Titiknya warna apa ya? Kita memberi titik warna merah. Titiknya berarti ada 2 orang. Berarti kita memberi titik di sini. Nah, kurang besar ya teman-teman. Terlalu besar. Kita ulang ya. Ini. Salah. Mohon maaf ya. Salah. Nah, ini angka 40. Terus angka 50 yang di sini ada berapa? Angka 50-nya tadi sesuai itu, misalkan ada 2 orang lagi, berarti di sini. Nah, seperti itu ya. Tuh. Terus kita lanjutkan. Gimana sih hasil jadinya ketika kita sudah memberi titik-titik di setiap frekuensi dan juga angka nilainya? Nah, nanti akan menjadi, seperti ini. Nih, angka 20 kan nggak ada, berarti kosong. 40 ada 2 anak. Berarti dia ada di angka 2, di garis angka 2. Kemudian ada angka 45 ada 3 anak. 60 ada 6 anak. Seperti itu. Mohon maaf, ini bukan 45, maksud saya 50. 60 ada 6 anak. 70 ada 3 anak. Dan sampai 100 ini ada 1 anak. Kita membuat titik-titik di sini. Kemudian, setelah titik-titiknya sudah, kita harus menghubungkan. Ini namanya diagram garis. Nah, setiap titiknya kita harus menghubungkan. Sehingga membentuklah sebuah garis seperti ini yang warna biru, teman-teman. Nih, seperti ini. Setelah itu, selain diagram garis, kita juga bisa dari titik-titik tadi kita membuat dengan diagram batang. Nah, diagram batang sama seperti tadi. Ini angka 40 di titik angka 2. Tapi kalau yang tadi kita di setiap titiknya kita memberikan garis, kalau di sini kita membuat di setiap titiknya itu menjadi sebuah garis. Bukan sebuah garis, mohon maaf. Sebuah persegi panjang. Nah, ini namanya batang. Diibaratkan seperti batang. Namanya ini diagram batang. Jadi tidak ada garisnya, tapi titiknya itu diganti sebuah persegi panjang. Jadinya akan seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian, setelah siswa mempelajari ada 2 bentuk, diagram garis dan diagram batang. Nah, sekarang kita akan menyajikan sebuah data menjadi diagram lingkaran. Apa sih itu diagram lingkaran? Nah, kita baca sama-sama. Diagram lingkaran adalah gambar berbentuk lingkaran yang berfungsi untuk menyajikan data. Sama seperti tadi. Hanya saja kalau tadi kita membutuhkan garis vertikal dan garis horizontal, di diagram lingkaran kali ini kita hanya menggambar satu, yaitu membuat sebuah lingkaran. Nah, lingkaran ini fungsinya untuk menyajikan data. Nah, pengolahan data dalam diagram lingkaran itu juga diwakili oleh setiap juring-juring lingkaran. Nah, nanti kita akan belajar tentang juring-juring lingkaran. Kemudian, juring itu yang tadi ada di sebuah lingkaran itu mewakili data-data yang sudah kita punya, yang sudah kita kumpulkan. Nah, gimana contohnya? Langsung. Nah, contohnya ini salah ya. Ini.
Cara pengolahan data diagram lingkaran. Yang pertama, itu pengolahan data diagram lingkaran dalam bentuk normal. Normal itu gimana? Ini angka 1. 1, 2, 3, tanpa embel-embel di belakangnya, itu namanya bentuknya normal. Kalau bentuknya yang kedua, yaitu persenan, berarti dia diubah datanya itu menjadi sebuah persen. Cara mengubah jadi persen gimana? Kita sudah mempelajari sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita mengubah data itu menjadi derajat. Itu juga bisa. Mari kita ke soal selanjutnya. Nah, kita lanjutkan dalam membuat diagram lingkaran. Seperti ini ya, teman-teman. Saya hapuskan. Ini harusnya saya hapus. Mari kita hapus. Nah, jadi di sini kita harus membuat sebuah lingkaran. Lingkarannya seperti ini. Langkah yang dapat dilakukan untuk membuat diagram lingkaran adalah dengan membuat daerah lingkaran menurut data yang ada menggunakan busur derajat. Busur derajat itu ini, teman-teman. Ini namanya busur derajat. Contoh, diketahui data berat badan dari 40 siswa adalah sebagai berikut. 28 kg itu terdapat 5 siswa, 29 kg terdapat 15 siswa, 30 kg sebanyak 6 orang, 31 kg sebanyak 10 orang, dan 32 kg itu sebanyak 4 orang. Dari data ini kita harus membuat diagram lingkaran. Membuatnya seperti ini. Langkah yang pertama yaitu membuat gambar lingkaran menggunakan jangka, kemudian gambar jari-jari yang pertama, seperti pada gambar. Jari-jari yang pertama ini. Ini merupakan jari-jari. Ini diameter, yang ini jari-jari. Kemudian, letakkan busur derajat seperti gambar P. Nah, ini ya maksudnya. Dengan garis 0 derajat pada busur berimbit dengan jari-jari lingkaran tersebut. Kemudian lepaskan busur. Nah, setelah itu kita memproses, teman-teman. Dari data tersebut, kita mengumpulkan yang pertama, yang paling kecil, angka 28 kg. 28 kg. Kita membuat menjadi, kita ubah angka 28 kg itu menjadi persenan. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Ini terdapat 5 dibagi 5 itu dari 28 kg ada berapa siswa nih? Nah, mana nih? Nah, 28 kg itu ada 5 siswa. Jadi 5 per 40. 40 kita dapatkan dari mana? 40 kita dapatkan dari total siswa. Tadi ada 40 siswa, makanya 5 per 40 dikali 100%, karena kita akan mengubah menjadi persenan. Jadi kita menggunakan perkalian 100%. Nah, kita dapatkan hasil sebanyak 12,5%. Kemudian yang kedua, 29 kg itu ada 15 siswa per 40 dikali 100%, kita dapatkan hasil 37,5%. Yang ketiga ada 30 kg. 30 kg itu ada 6 orang. 6 orang per 40, 47 jumlah total, dikali 100%. Kita dapatkan hasil 15%. Sampai selesai. Nah, setelah itu kita bisa menentukan 12,5 itu yang paling sedikit. Jadi, kita menggambarnya itu daerahnya sedikit karena hanya 12,5% saja. Nah, kita bisa mengira-ngira yang paling besar seperti yang biru ini karena dia
ada 15 siswa berarti dia lebih banyak bagiannya. Seperti itu. Selain persenan, kita juga bisa mengubah menjadi angka normal ataupun angka derajat. Nah, saya harap kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Nanti setelah kita bertemu secara offline, kita akan membedah pelajaran ini dari kalian yang tidak memahami atau kurang memahami, nanti akan kita selesaikan bersama-sama. Sampai jumpa di pertemuan offline minggu depan. Terima kasih sudah menonton video Ibu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.